Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersukacita sore hari ini, siap untuk memuji Tuhan, mendengar suaranya. Mari kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan ibadah kita sore hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan adakan untuk kami nikmati, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan suaramu, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami di dalam keluarga Living Water. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi di dalam hidup kami. Dan sore hari ini kami mau merayakan kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, kami berikan hati kami berikan hidup kami untuk menikmati hadirat-Mu, untuk memuji-muji nama-Mu Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap beribadah kepada Tuhan katakan amin, haleluya, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Pesan pujian tahun ini, di awal tahun ini adalah aman di dekat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Kita bersukacita karena Dia yang menjadi jaminan di dalam hidup kita. Yes.
Ini bagian terbaik kami. Yes. Sebab janji-Mu, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sebab kami hidup bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan kami hidup Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya kepada kami. Mau melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan bahwa Engkau mengasihi dia. Katakan bahwa Engkau sungguh mau setia mengiring dia seumur hidupmu. Haleluya. Mengiringmu, melayanimu, itu kerinduanku Tuhan. Dan inilah jemaatku Tuhan, mempersembahkan hidupnya hanya padamu. Melayani, mengasihi-Mu Tuhan, seumur hidupku janji-Mu, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Mengiringmu seumur hidupku, janji-Mu, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar arahan-Mu, suara-Mu, didikan-Mu, teguran-Mu, nasihat-Mu, penghiburan-Mu Tuhan buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, shalom saudara. Saudara, kita bersyukur saudara, kita ini dapat anugerah ya. Pastor Pramono bisa pelayanan di tempat ini saudara ya. Ini Pastor Pramono ini susah sekali saudara, kalau sibuk sekali pelayanannya ya. Ya, jadi saudara siap saudara diberkati oleh Tuhan ya. Ini kan tahun yang baru ya. Siap, ini pesan-pesan apa yang mau disampaikan saudara ya. Amin saudara. Baik, saya berikan kesempatan kepada Pastor Pram. Wah, saya jadi berbeban mental ini saudaraku ya. Enggak lah, saya yang malah berterima kasih, ya bersyukur diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama jemaat di tempat ini. Ya, gereja AFGF bukan gereja asing buat saya, udah kenal bahkan cukup lama ya.
beberapa rekan dan sahabat saya juga menjadi pastor atau gembala sidang di gereja AFGF. Ya, ini saya WA Pastor Herman Sugeng, saudaraku, itu hoping saya. Pindahan dari Surabaya ke Tangerang, saya ditampung di rumahnya ya beberapa hari dan saya udah keliling Jakarta, nggak ada tempat yang nyaman. Ya, dan akhirnya Pastor Xiaochin panggilannya ya, si Herman Sugeng ajak saya menjenguk Brother Frank Hombing yang baru punya anak. Ya, dan dari rumahnya di Modern Land, ya kami akhirnya ke Bintaro, ke rumahnya Pak Frankie Hombing, ngelewatilah BSD. Dan enggak tahu kenapa begitu saya tanya, Man, ini daerah mana ini? BSD, Pram, Bumi Serpong Damai. Dan saya sepertinya klik, saya cocok banget. Dan saya akhirnya bawa istri saya karena kita mau pindah ke Jakarta. Tapi cari seluruh tempat di Jakarta, enggak ada yang klik di hati. Iya, sudah keliling semua Jakarta. Ya, sampai rekan saya bawa saya keluar dari Jakarta ke Sentul, ke Cibubur, ke Bogor. Enggak ada yang klik. Saya pikir wah salah ini. Nah, Pastor Herman Sugeng lah yang menampung saya di rumahnya dan dibawa ke acara rumahnya Frankie. Ya, Pak Frankie Hombing ngelewatin BSD dan disitulah ternyata betul-betul menjadi tempat Tuhan bawa saya pindah dari Surabaya tahun 2001. Ya. Dan enggak terasa 20 tahun tinggal di BSD, merintis sebuah pergerakan gereja rumah di sana, pergerakan gereja komunitas, dan akhirnya beberapa waktu ini mulai dibawa keluar lagi dari BSD. Dan tidak jauh dari saudara, saya ada di kaki Gunung Lawu. Jadi kalau ke Jurnatan tinggal ngelinding, saudaraku ya, nyampe di Semarang, saudaraku. Jadi thank you banget Pak Joni, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan di sini. Nggak tahu Herman Sugeng mungkin lagi khotbah juga atau lagi liburan dengan keluarga ini. Ya, satu sahabat baik saya juga AFGF Taipei, Pak Stephen Chung, dia melayani di Taipei. Dan rencana akhir tahun depan saya akan diminta di gerejanya dia di Taipei, di AFGF Taipei. Jadi tahun depan Anda dan saya ikut aja ke Taipei, saudaraku ya. Kita retreat, nabungnya dari sekarang, saudaraku. Pak Stephen Chung mestinya undang saya Natal 2020, tapi karena pandemi batal semua. Ya, tahun ini dia minta saya datang, saya belum siap keluar negeri tahun ini. Jadi udah 3 tahun nggak keluar negeri, 2020 sampai 2022. 2020, 21, 22. Tahun ini 2023 baru mungkin akan pelayanan keluar negeri lagi. Kemungkinan akhir tahun sudah janjian kemarin untuk share di IFGF di Taipei, Chungli, dan beberapa daerah di Taiwan. Ya, nabung dari sekarang. Pak Joni, Ibu akan bawa Anda ke Taipei, saudaraku ya. Saya yang ikut saudara, saudaraku. Sudah jangan ke Israel terus, ini waktunya Holy Land-nya ke Taipei, saudaraku. Kita akan belajar yuk dari Ayub 17. Saya mestinya ingin bicara dari Mazmur 23 untuk ibadah sulung dari IFGF di Jurnatan ini. Yang kemarin tercancel ibadah tutup tahunnya gara-gara banjir, saudaraku. Ya, tapi nggak tahu saya akhirnya tergerak banget untuk nyampaikan yang ini, saudaraku. Ayub 17 ayatnya yang ke-11. Wow, ayat ini berkata, umurku telah berlalu. Telah apa? Telah gagal rencana-rencanaku. Telah gagal cita-citaku. Ini yang ngomong Ayub. Dia merasa ada di sebuah momen di mana ketika umurnya bertambah, dia merasa semua planningnya, semua mimpinya cancel semua. Fail semua, gagal semua. Wah, ini cocok diberitakan di Semarang yang banyak yang cancel kemarin, saudara. Ya, semua yang direncanakan bahkan sudah dipersiapkan. Saya diundang gereja GBDI Hermon di Tanah Mas. Mereka udah latihan berapa waktu, sudah gladi kotor, gladi bersih, tahu-tahu dibersihin betul sama hujan, saudaraku ya. Sampai semua yang mestinya kemarin bertugas nganggur, saudaraku ya. Batal semua karena Tanah Mas tenggelam, saudaraku. Bahkan tadi pagi masih ada di daerah-daerah tertentu, titik-titik tertentu yang airnya belum surut.
Tapi akhirnya karena pembicara yang diundang sudah datang dan mereka sungkan tetap bikin ibadah awal tahun, saudara. Cukup banyak jemaat yang tidak bisa hadir juga, mereka ikut dari streaming dan YouTube karena mereka kebanjiran rumahnya. Nah, rupanya kalimat Ayub ini bisa menjadi kalimat kita juga. Bahkan beberapa orang merasa semua yang dicita-citakan, dimimpikan, direncanakan kok gagal semua. Akibatnya apa kalau merasa kayak begini? Ayub 17 ayat 1. Cocok diberitakan 1/1 2023. Semua serba satu ini saudaraku ya. Ayub 17 ayat 11, kalau itu terjadi, wah kalau tidak ditangani dan disikapi baik-baik, ayat 1 yang terjadi. Yaitu semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia orang enak beritanya saudaraku. Ternyata orang yang mimpi-mimpinya hancur, orang yang cita-citanya babak belur, orang yang rencana-rencananya gagal, itu menggerus energi loh. Itu ngerogotin tenaga. Bahkan orang-orang yang tidak siap ketika realita cita-cita dan mimpinya babak belur dan hancur itu pengennya cepat mati ya saudaraku ya. Lihat kuburan dan nyanyinya aku mau di sana itu saudaraku, pengen dipendem saudaraku. Pengen segera ketemu Tuhan. Karena sudah tidak tahan dengan realita yang terjadi. Kok yang saya harapkan, kok yang saya mimpikan, kok yang saya cita-citakan semua gagal. Wow. Kalimat ini kayaknya banyak yang mengamenkan loh di ruangan ini saudara ya. Iya Pak, sampai udah males Pak masukin tahun baru Pak. Lah semua yang saya rencanakan, saya planning, saya dambakan buyar semua di tahun 2022. Bahkan terakhir nih kemarin, semua rencana kita babak belur Pak Pram. Wow, memasuki tahun yang baru udah kehilangan semangat. Memasuki tahun yang baru udah mulai kecewa sama Tuhan. Why Lord, kenapa ini semua diizinkan terjadi? Dan akhirnya beberapa orang yang sikapnya tidak siap, pengen malah cepat pulang, nggak tahan dengan realita yang terjadi. Tuhan mau cuman sampaikan ini buat kita, sambung yuk 1 Tawarik, pasalnya yang ke-28, coba bacalah ayat yang ke-9. 1 Tawarik, pasalnya yang ke-28, ayat yang ke-9. Cara menghafalkannya 1289 saudaraku ya. Keren toh 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku, IFGF Jurnatan Semarang saudaraku. Kenalah Allahnya ayahmu, beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti, baca sama-sama, segala niat dan cita-cita. Garis bawahi kalimat ini. Wow, apalagi yang merasa no Pak, my dream hancur Pak. Cita-citaku, harapanku babak belur Pak. Semua yang aku inginkan menjauh dan sirna. Bahkan akhirnya tidak semangat dengan hidupnya. Kecewa dengan Tuhannya. Wah saudaraku, bahkan beberapa orang akhirnya lihat kuburan kepingin cepat ke sana saudara. Tapi ayat ini memberitahu kita, saudara, kita punya Tuhan yang mau mengerti semua niat hati dan cita-cita kita. Dia Tuhan yang mau mengerti mimpi-mimpimu. Dia Tuhan yang mau mengerti harapanmu. Bahkan yang dahsyat lagi, dengar ini, Efesus 3 ayat 20. Wow, ini yang lebih dahsyat lagi janjinya buat kita. Surat Efesus, coba buka pasalnya yang ketiga. Lalu bacalah ayatnya yang ke-20, begini bunyi firmannya. Bagi dialah. Yang bagaimana? Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, mimpikan dan cita-citakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dengar ini. Kalau Anda merasa semua mimpimu babak belur, semua rencanamu gagal, semua harapanmu sirna dengan mungkin pernikahanmu, karirmu, pelayananmu, atau apapun yang lain. Di awal tahun ini Tuhan cuma mau ngomong hatinya, aku mau ngerti kok cita-citamu. Aku mau memahami kok mimpimu. Bahkan ini nak yang aku mau buat. Ketika yang lain aku izinkan gagal, karena aku akan siap mengerjakan yang jauh lebih banyak dan dahsyat dari yang kau pikirkan dan mimpikan. Nak.
Wow, ada sebuah cerita. Pohon-pohon di sebuah hutan saudaraku ya. Pohon-pohon di sebuah hutan komsel saudaraku ya. Pohon-pohon itu berfellowship, lalu pada nanya satu dengan yang lain, lu kalau dipotong, kalau ditebang, mimpimu bakal jadi apa? Kayumu bakal dibuat apa? Pohon yang pertama setelah mikir sejenak langsung jawab pertanyaan temannya. Saya mimpi kalau kayu saya ditebang, kayuku dipakai membangun rumahnya sultan, saudara. Ya, rumahnya konglomerat, rumahnya raja, jadi salah satu bangunan istana. Wah keren mimpinya. Jadi kalau dia ditebang, kayunya dipakai untuk membangun rumahnya orang terkenal, orang kaya. Saudara, itu mimpinya. Wah pohon yang kedua rupanya tidak mau kalah. Dia juga punya cita-cita kalau satu kali dia ditebang, kayunya dipakai jadi kapal pesiar, saudara. Ya, yang sekelas Titanic, yang katanya orang Indonesia Titanic, saudara. Ya, yang betul bacanya Titanic katanya, saudaraku. Nggak tahu yang betul yang mana, tergantung lidahnya, saudaraku. Iya, saya kepingin mimpinya kalau kayu saya ditebang jadi kapal pesiar, cruise yang terkenal, yang orang-orang kaya menghabiskan liburan dan pergantian tahun di sana katanya. Itu mimpinya. Kayu yang ketiga, pohon yang ketiga juga punya mimpi. Kalau saya satu kali ditebang, mimpiku, harapanku, doaku, saya bakal jadi karya seni di tangan seorang pemahat kayu yang hebat. Sampai hargaku dibeli mungkin miliaran rupiah atau jutaan dolar Amerika. Itu mimpinya. Dan satu kali penebang datang ke hutan itu menumbangkan pohon-pohon yang ada. Yang ngeri saudara, pohon yang pertama yang punya mimpi kalau ditebang bakal dipakai menjadi bangunan rumah orang kaya atau orang terkenal. Ternyata sama penebangnya kayunya dipakai untuk menjadi tempat pakan ternak, saudara. Waduh mencelek, saudara. Bedanya 180 derajat. Lah mimpinya jadi rumah orang terkenal, kayunya ternyata dipakai jadi bahasa Alkitabnya jadi palungan, saudaraku. Jadi tempat pakan ternak yang datang kambing, domba, kebo, sapi, saudaraku. Ya, walah, saudaraku, di situ dia merintih dan berkata, kenapa realitanya jauh banget dari mimpiku. Aku kepingin jadi rumah, bangunan rumah orang terkenal ada kayuku. Loh kok ternyata aku cuma jadi tempat makannya kerbau, saudaraku. Waduh, dia merintih, dia sedih dengan realita itu. Kayu yang kedua yang rindu jadi kapal pesiar tadi. Ternyata sama penebangnya, udah tahu dibuat apa? Dibuat jadi perahu getek, saudara. Ya, miliknya nelayan di Pantai Marina, saudara. Ya. Bukan kapal pesiar, perahu getek, perahu kecil, sempit. Ya Tuhan, milik nelayan yang tidak terkenal, yang tidak terpelajar, yang miskin. Sedih banget, semua merintih dengan realitanya. Bahkan kayu yang ketiga ketika ditebang, yang mimpinya jadi dipahat oleh tukang pahat jadi ukir-ukiran kayu yang mahal. Ternyata dibuat jadi kayu salib. Tempat narapidana kelas Nusa Kambangan digantung, saudaraku. Ya, waduh, semua yang dimimpikan tidak ada yang terjadi dan mereka menyesali realita itu. Saudara, sampai satu kali tempat pakan ternak yang dikenal di Alkitab dengan bahasa palungan ini, yang hadir bukan rumput, yang hadir bukan dedak, tetapi yang hadir Sang Juru Selamat. Lalu mereka bingung, loh biasanya yang ditaruh di atasku ini rumput atau dedak. Loh kok ini sekarang bocah mungil, bobotnya 2, sekian kilo, jangan-jangan saudaraku ya. Panjangnya 49 cm ini saudaraku ya. Ini siapa ini? Enggak lama kemudian para gembala di Padang Efrata datang ke palungan itu nyembah. Sampai kalau Anda dan saya jadi palungan, enggak salah bro. Biasanya yang mendekat kepadaku sapimu, dombamu, kebomu bro saudaraku ya. Ini kok kamu yang datang, ini kok kamu pakai acara nyembah-nyembah segala saudara. Ada apa ini? Ternyata karena di tempat pakan ternak itu ada bayi
yang ternyata adalah Sang Juru Selamat dunia. Wow, itu kalau palungan hari ini yang dipakai Yesus lahir ada, regoni larang loh pasti saudaraku. Kemarin legenda sepak bola dunia namanya Pele meninggal. Lalu aksesorisnya dilelang, dijual. Kaos kaki yang mambu sikile larang loh saudaraku ya, regane saudaraku ya. Sepatunya, bajunya, kaosnya, kolornya saudaraku ya. Dijual larang, harganya ratusan dolar Amerika, ribuan dolar Amerika, mungkin malah nak rupiahkan puluhan miliar. Padahal wingi mambu iku kaos kaki saudaraku ya. Sepatunya, kolornya, kaosnya dan sebagainya. Ya Tuhan dijual mahal kemarin saudara. Itu palungan yang merintih merasa kenapa mimpiku tidak jadi kenyataan. Hari itu berubah. Wow, aku jadi tempat Sang Juru Selamat dilahirkan di sana. Yang datang bukan lagi binatang makan di atas tempat peraduanku, tetapi para gembala datang menyembah di depanku karena ada Sang Juru Selamat ada di sana. Begitu juga dengan perahu getek itu. Mimpinya jadi Titanic, kapal pesiar cruise. Ternyata jadi perahunya Simon Petrus. Tapi satu kali ternyata Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja ini nyele perahunya Simon Petrus. Saudaraku ya, boleh enggak saya pinjam? Dan dipakailah perahu yang sederhana itu memberitakan firman-Nya, kebenarannya kepada banyak orang yang haus akan Dia, lapar akan Dia. Dan enggak berhenti sampai di situ. Yesus ajak perahunya Simon dan Simon jauh ke dalam laut untuk melihat mujizat besar siang itu, nangkap ikan begitu banyak di tengah siang hari bolong. Perahu getek itu kalau hari ini ditemukan, wah diroyok orang seluruh dunia pecinta kolektor barang langka saudaraku ya. Perahu yang dipakai Yesus dan menjadi saksi mujizat di tengah siang hari bolong, ikan ditangkap itu pasti mahal harganya. Wong lukisan Mona Lisa saja miliaran, saudara. Ya, cuman dilukis ngono-ngono tok, saudara. Harganya mahal, saudara, karena mengandung sejarah, mengandung seni. Begitu juga dengan salib itu. Dia pikir kenapa nasibku cuma jadi seperti ini, harapanku jadi pahatan yang terkenal. Jadi dipahat dari kayu yang terkenal. Lah kok ternyata cuma jadi kayu salib, tempat itu narapidana kelas kakap digantung dan dikutuk di sana. Tapi satu kali ternyata yang tergantung di kayu salib itu penyelamat dunia. Juru selamat dunia. Wah, tuh kalau ada orang Yahudi bilang ini yang dipakai salib Yesus kemarin, wah dituku uang akeh ya saudara. Ya, salib itu pasti harganya mahal saudara. Wong orang Yahudi pinter dodolan saudaraku ya. Dibilang di sini Yesus berjalan di atas air, tenan ta, aku ngerti saudaraku. Oh di sini kuburnya, di situ palungannya. Itu diperkirakan saja belum tentu benar. Ngono akeh sing foto dan teko saudaraku ya. Apalagi kalau beneran yang dulu dipakai itu masih ada, harganya mahal. Waktu saya baca cerita itu cuma berkata, jangan suka kecewa dan salah paham dengan Tuhan. Kau pikir mimpimu dihancurkan? No, Dia Tuhan yang mau ngerti cita-cita dan mimpi-mimpi hidup kita. Bahkan berapa kali kalau Dia bekerja, Dia akan lanjutkan sampai lebih dari yang kita doakan, harapkan, pikirkan dan cita-citakan, Dia kerjakan buat kita. Mari kita belajar dari seorang umatnya yang bernama Yusuf. Yang ketika ngalami seperti sharing saya ini, punya mimpi jadi orang besar. Ternyata dibuang sama saudaranya di sumur kering. Dijual ke saudagar Ismaili dan dibawa jauh dari bapak yang mencintai dan memfasilitasinya. Yaitu ke Mesir. Saudara kalau jadi Yusuf teriaknya sama seperti pohon-pohon yang nasibnya jadi palungan, jadi perahu getek, saudaraku ya, jadi kayu salib. Belum ngerti cerita endingnya, belum ngerti saudaraku. Yang ada cuman lu kok tadi ngene nasibku, kok jadi begini. Tuhan interupsi sampai beberapa hal yang kuharapkan, yang ku minta, yang ku doakan, yang ku cita-citakan, kok sepertinya sirna dan menjauh. Percayalah Dia Tuhan yang mau mengerti semua niat dan cita-cita. Dia Bapak yang lebih baik dari semua bapak dan ibu terbaik di dunia. Bahkan Dia siap lakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikir dan doakan. Yusuf waktu ngalami dimasukkan sumur kering,
dijual dan dijauhkan dari bapaknya oleh saudara-saudaranya sendiri. Saya pikir teriakannya sama dengan palungan, sama dengan perahu getek, dan sama dengan kayu salib itu. Wow saudara, tapi ini yang Yusuf lakukan. Dia tetap meresponi dengan baik. Dia tetap bereaksi dengan baik. Ketika saudara-saudaranya hancurkan dia, jual dia, jauhkan dia dari ayah dan semua fasilitas yang ada. Satu kali ketika dia jadi orang besar di Mesir dan saudara-saudara yang jahat ini datang mau beli gandum. Kalau Anda dan saya jadi Yusuf kayaknya langsung rencana, gua bakal copot kukumu saudara, ya. Gua bakal copot lidahmu saudaraku ya. Terakhir gua pancung lehermu. Kurang ajar lu yang buang saya ke sumur, lu yang jual saya ke saudagar Ismaili, sampai aku jauh dan terpisah dari papa dan semua fasilitas yang diberikan kepadaku. Tapi ternyata kan Yusuf tidak lakukan itu. Ketika dia buka kartu, Bang, Mas, aku Yusuf adikmu, saudaraku ya. Itu saudaranya langsung pucet, ya Tuhan. Apalagi Yusuf ngomongnya pakai bahasa Semarangan. Saudaraku ya, yang biasa mereka kenal saudaraku ya. Aduh orang mudeng saudaraku ya. Aduh ini bener adik kita. Dia ngerti tadinya pakai penterjemah. Ternyata Yusuf dia pakai bahasa rumah kita. Langsung pucet saudara-saudaranya karena mereka mikir pasti kita dihabisin. Pasti adik kita balas dendam. Ternyata Kejadian 50 ayat 20 berkata, sudah Kak, jangan lihat saya kayak lihat setan. Ini aku Yusuf adikmu bukan setan. Memang kalian sudah mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan merubahnya jadi kebaikan. Bukan cuma untuk aku tapi untuk kita semua. Untuk maksud ini aku ada di sini. Wah ini ternyata sikap yang harus Anda miliki, kita miliki. Supaya realita dan mimpi yang babak belur itu endingnya bahkan lebih dari yang kita doakan dan mikirkan. Karena kita ngeresponi dengan benar. Karena kita bereaksi dengan benar di situasi yang tidak enak itu. Enggak kecewa, enggak marah, enggak bersungut-sungut. Tapi respon dan reaksinya tepat seperti yang Tuhan mau. Di rumah Potifar berhasil. Enggak lama diganggu sama nyonyanya. Majikannya dijeblosin penjara gara-gara difitnah. Saudaraku, tetapi rupanya Yusuf memberi contoh. Ketika realita enggak enak, jauh dari mimpi. Sampai jadi narapidana. Ini yang Yusuf katakan. Saya tetap menjadi pelaku firman. Apapun resikonya. Aku tetap pegang dan hidupi kebenarannya. Apapun akibatnya. Sampai di penjara Raja Fir'aun. Itu gara-gara dia nolak berzina dengan majikannya. Saya bilang hebat ini Yusuf. Satu rekan dengar saya ngomong begitu. Pak jangan bilang hebat dulu Pak. Kenapa? Ya saya takut gara-gara Yusuf digoda nyonya Potifar. Coba yang goda anaknya Potifar. Jatuh loh Pak dia dalam dosa Pak. Pewayonmu kok liar saudara-saudaraku ya. Lah yang goda istrinya Potifar Pak. STW setengah tua saudaraku ya. Atau wis tua ora doyan Yusuf Pak. Coba yang ganggu anaknya yang masih kinyis-kinyis Pak saudaraku. Kayak Yusuf jatuh dalam dosa. Langsung saya pilar pewayuanmu mencelek saudaraku ya. Pak Pram dari mana bisa membuktikan kalau Yusuf benar-benar tidak mau berdosa. Saudara, pertama buktinya Yusuf kawin dengan wanita orang Mesir. Dan punya 2 anak namanya Efraim dan Manasye. Dan tidak ada cerita Yusuf suka sama sesama pria. Hombreng, enggak ada saudaraku ya. Enggak ada saudaraku. Jadi kemarin dan waktu jadi Perdana Menteri di Mesir, kaget saya. Orang perjanjian lama yang monogami itu enggak banyak loh. Saya catat, ingat saya, Ayub dan istrinya. Siapa nama istri Ayub? Nyonya Ayub. Kelamaan Anda saudaraku ya. Ribka dan Ishak. Lalu yang ketiga adalah Yusuf dan istrinya. Kalau tidak salah namanya Safnat Anaya. Itu wanita Mesir yang dinikahinya. Punya anak Manasye dan Efraim. Setelah itu enggak ada cerita dia kawin yang kedua, ketiga. Padahal lihat posisinya. Bisa ngulang ini. Kawin-kawin terus kayak Salomo. Satu Semarang dikawin saudaraku ya. Coba saudaraku, nah lihat posisinya kan gak kalah dengan Salomo ini saudaraku ya. Kan dia bisa mengulang ceritanya Salomo. 300 istri, 700 gundek saudaraku ya. 1000 orang mempelainya istrinya. Dia bisa ulang, enggak. Sampai akhir hayatnya dia dikenal monogami. Jadi kemarin gak mau tidur sama istri Potifar bukan karena suka daun muda dan muntah dengan daun tua. Bukan saudaraku.
Tapi dia peluk kebenaran, dia hidupi firman. Apapun resikonya. Itu yang membuat realita yang mungkin jauh dari mimpi hari ini bakal berubah lebih dari yang kau mimpikan. Tuhan kerjakan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, di penjara ketemu 2 pejabat. Yang satu minuman dan satu pejabat makanan raja. Mimpi diartikan. Seperti yang diartikan itu yang terjadi. Satu dibunuh, satu kembali kedudukannya. Dan Yusuf bilang, jangan lupa aku ya. Keluarkan aku dari penjara. Emangnya enak di penjara? Yang sudah masuk penjara bilang tobat saya, saudara. Orang enak, saudara. Yusuf bilang ingat, ternyata dilupain. Di situ Yesus sadar, oh aku tidak boleh ngandalkan orang. Di situasi sulitku, aku tetap harus memandang dan mengandalkan Tuhan saja. Wah ternyata ini 3 hal yang saya belajar. Kalau toh hari ini realitamu jauh dari mimpimu. Kenyataanmu jauh dari yang kau harapkan. Jangan buru-buru marah. Jangan buru-buru patah semangat dan kepingin malah kekuburan terus saudaraku ya. Kepingin mati terus gak punya semangat menjalani tahun ini. No, tapi belajar kayak Yusuf. Tetap reaksi yang benar. Tetap memegang firman, melakukan firman apapun akibat dan resikonya. Bahkan yang ketiga terus memandang dan mengandalkan Tuhan. Nanti lihat, Tuhan yang ngerti dan mau paham dengan niat dan cita-cita kita. Dia akan lakukan bahkan lebih banyak dari yang kau andalkan, dari yang kau mimpikan, dari yang kita harapkan. Amin saudara. Saya tutup dengan satu kesaksian yang keren yang saya pernah dengar dari seorang remaja putri. Dia baru lulus SMA hari itu. Dan puji Tuhan, dia menjadi lulusan terbaik. Lulusan nomor 1 di sekolah terkenal di Jakarta, yaitu SMA Penabur di Jakarta. Wah, dan dia punya mimpi meneruskan menjadi sarjana arsitektur, menjadi insinyur arsitektur, dan tidak main-main. Dia memutuskan untuk cari universitas yang terkenal di negara Jepang. Jepang itu banyak gempa dan tsunami, makanya insinyurnya keren-keren, saudara. Anti gempa, anti tsunami sampai akhirnya bangunannya. Dan dia ingin melanjutkan arsitektur di sana. Puji Tuhan, Tuhan buka lewat ada sebuah perusahaan besar di Jepang ngasih beasiswa. Dan waktu dia urus semua surat keluar. Dan waktu tiba di Jepang dengan semangat yang tinggi. Dia berkata, saya mau masuk di universitas terbaik di negeri ini untuk jurusan arsitektur. Perusahaan Jepang yang ngasih dia scholarship, ngasih dia beasiswa. Dia bilang, kamu masuk universitas swasta saja ya, yang terkenal. Kalau negeri, aduh kecil kemungkinannya. Kalau universitas negeri, kayak misalnya di Semarang, Undip, biasanya ya untuk orang lokal, untuk kamu dari negara lain susah. Nilainya tuntutannya ketinggian. Kalau kamu di atas nilai masukmu enggak di atas 9, susah. Itu pun kalau orang-orang Jepang yang apply nilainya enggak ada yang 9. Kalau mereka semua 9 walaupun kamu di atas 9 kamu akan dipinggirkan. Universitas itu kan pilih mahasiswa Jepang sendiri. Makanya udah daripada buang waktu kamu tes yang swasta tapi ini yang terbaik. Kamu siapkan diri, siap. Dia siapkan diri, dia doa. Dia minta papi maminya di Jakarta doain. Dan hari ujian datang. Waktu dia tes, puji Tuhan. Bisa loh dia kerjakan. Malah dia WA orang tuanya, kayaknya pasti masuk. Iso aku menyelesaikan soal-soal ujian tes masuknya. Wah doakan ya Pak, doakan ya Ma. Imannya begitu tinggi. Ternyata waktu pengumuman, beritanya dia bukan mahasiswa yang diterima di kampus itu. Dia fail, dia enggak masuk yang diterima. Dia termasuk mahasiswa yang tidak bisa diterima. Wah dia nangis saudara. Dia nangis. Sambil nangis dia Tuhan kenapa ini semua terjadi? Why Lord? Tuh kalau saya jadi Tuhan saya bilang why not nak saudara. Iya kan? Emangnya enak di why-why-in saudara. Aduh, tapi dia teriak sampai akhirnya dia telepon papi maminya. Boleh gak isutkan saya tiket kembali ke Jakarta. Saya kuliah di Indonesia aja. Si papi maminya bilang, nak coba kesempatan yang lain. Sudah tidak ada kesempatan yang lain. Satu-satunya kesempatan cuma daftar di Universitas Negeri Jepang. Yang terkenal fakultas arsitekturnya. Tapi kecil kemungkinannya diterima. Yang ini aja gua nggak masuk katanya. Dia semakin dibuat di titik nadir ketika perusahaan yang ngasih beasiswa bilang, kamu adalah mahasiswa pertama yang kami kasih beasiswa yang gagal masuk universitas yang dituju.
Semua yang lain berhasil. Kamu mahasiswa pertama yang gagal. Wah, tambah tangisan Bombay, tangisan Tokyo keluar saudara. Iya, tangisan, aduh nangis dia. Kalimatnya kan mendukakan hati. Kamu mahasiswa pertama yang gagal loh, yang kami kasih beasiswa. Wah, dia langsung telepon, segera isutkan tiket balik ke Jakarta. Tapi akhirnya perusahaan itu bilang, cobalah masuk sekolah negeri kalau gitu sebagai kesempatan terakhir. Kesempatan untuk masuk swasta sudah enggak ada. Yang negeri kalau begitu. Tapi siapkan dirimu lebih lagi dari kemarin karena ini pasti lebih berat. Seingat saya tuntutannya harus minimal di atas 9 nilai masuknya. Kira-kira begitu saudara. Dan dia persiapkan, dia latihan. Dan hari ujian tiba. Waktu dia kerjakan tes-tes tertulis untuk masuk. Dia pulang dengan tangisan Bombay. Kenapa? Ora iso saudara. Iya. Ini kok angel ini. Kemarin ngerjakan tugas kok bisa tapi ditolak. Ini ndak bisa. Wes pasti saudara. Ya, sudah ndak mungkin saya masuk. Dia kontak papinya, segera isutkan tiket balik ke Jakarta. Susah Pak. Bener-bener susah, saya nggak selesai tesnya. Susah Pak. Wow. Tapi bapaknya bilang tunggu nak, tunggu tanggal pengumuman, hari pengumuman. Kalau memang kamu tidak terima ya udah pulanglah. Kamu sekolah di Jakarta atau di Indonesia saja. Lulusan penabur terbaik. Rupanya egonya ketinggian. Lagi dihabisin sama Tuhan egonya. Overconfident-nya dihabisin sama Tuhan saudara. Dan luar biasa. Dia cuma berkata Tuhan aku berserah kepadamu. Dan hari pengumuman diterima atau tidak datang. Dia berkata saya sudah tidak berminat untuk buka email saya. Sudah males, kayaknya pada pasti fail. Dan benar, waktu dia buka emailnya dia lihat, kayaknya fail ini. Loh, kok sukses Anda diterima di kampus ini? Begitu lihat diterima seneng, terus lihat nilaiku piro ya kemarin masuk kok diterima ya. Begitu lihat nilainya kemarin tes berapa? 7,8. Begitu dia 7,8. Wah keliru iki komputer ya saudara. Iya. Setauku nilainya minimum 9. Nah ini di bawah 9 kok 7,8 kok 8 aja enggak nyampe kok. Kok diterima? Error di komputer ya saudara kok. Tapi untuk meyakinkan ditolak atau betul-betul diterima, dia datang ke kampus itu. Dia tanyakan nomor saya ini, nama saya ini, saya periksa diterima. Tapi nilai saya 7,8. Ini yang benar yang mana? Administrasi kampus itu berkata dua-dua benar. Maksudnya saya diterima, katanya masih di atas 9. Saya 7,8 benar diterima, enggak salah ya. Kamu mau diterima atau mau ditolak? Mau diterima, ya sudah selesai saudara. Iya, kamu diterima. Loh, mau diganti tolak toh saudara. Iya saya ganti katanya saudaraku. No, jangan katanya. Serius ya, betul ya. Dia pulang nangis. Dia pulang nangis karena dia pulang dengan kesadaran Tuhan. Kalau di kampus swasta yang saya waktu tesnya bisa saya kerjakan, saya diterima. Saya kurang memuliakan Tuhan. Karena saya merasa sudah persiapan, saya merasa bisa mengerjakan, saya lulusan terbaik, saya udah berupaya ini itu, saya udah doa. Saya kurang bersyukur karena merasa aku udah buat ini dan itu. Tapi ternyata itu Tuhan hancurkan supaya saya punya kesadaran ini semua karena Engkau yang berkarya. Kalau lihat nilaiku cuma 7,8. Jangan-jangan orang Jepang banyak yang di atas aku Tuhan. Tapi aku tetap diterima. Ini pasti Engkau yang bekerja. Dan dari anak yang pertama kali tes swasta gagal. Dia menjadi anak yang dapat beasiswa dari perusahaan besar itu. Yang pertama kali tes masuk negeri dan berhasil saudaraku. Coba saudara. Wah, coba tahu endingnya kan enggak jadi marah depannya saudara. Iya, tapi sayangnya kan kita enggak tahu endingnya begitu. Marahnya duluan saudara. Makanya hari ini pelajaran firman ini menyiapkan kita memasuki tahun ini. Bahkan tahun ini dimulai dengan banyak agenda yang diinterupsi Tuhan sampai cancel semua. Jangan-jangan sudah mulai marah dengan Tuhan. Udah mulai kecewa dengan Tuhan. Efeknya mulai marah dengan banyak orang di sekelilingnya. Hari ini saya mau beritahu saudara, dia Tuhan yang mau mengerti semua niat dan cita-cita. Maju ke depan yuk pemain musik. Kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Dia Tuhan yang mau ngerti mimpi kita.
Saya punya anak juga punya banyak hal yang ternyata diinterupsi dan dibelokkan Tuhan. Saya tahu dia awalnya mungkin marah. Tapi hari ini saya supaya berdoa, firman ini juga meneguhkan dia. Bahwa Tuhan ngerti niat dan mimpi-mimpimu. Nah, wow, kunci G Mas. Siapkan kunci G. Ada satu pujian yang menurut saya keren banget. Dan biar pujian ini memberkati kita. Lagu ini berkata seperti ini saudaraku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan, di tangan-Mu Tuhan, dalam segenap jalanku. Segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan, menghadapi semua kurnia sama-sama. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Oh, Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Ulang ya dari awal ya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku, Kau tahu rinduku Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu harap, Kau tahu mimpiku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Amin. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan, hanya Kau Tuhan yang kuandal, menghadapi semua, menghadapi. Oh, Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti, Kau sungguh di setiap langkahku. Amin. Anugerah-Mu dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis, Yesus Kau terbaik di dalam hidupku. Wow, yo sama-sama katakan Yesus Kau anugerah terindah. Kau sungguh berarti, Ku berarti di sepanjang jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis. Siapa yang hari-hari ini lagi kecewa dengan hidupnya, kecewa dengan pasangannya, kecewa dengan pernikahannya, sakit hati dengan karirnya, pahit dengan realita pelayanannya, bahkan sampai memasuki tahun yang baru udah gak berniat, udah males, mimpinya, rencananya gagal, gagal total mungkin saudara. Sampai akhirnya semangatnya hilang, lihat kuburan kepingin cepat mati karena gak tahan. Tahun baru ini Tuhan berkata, "Nak, aku mau kamu gak mengawali tahun seperti itu. Aku Tuhan yang mau paham, mau ngerti semua niat hati dan cita-citamu. Bahkan aku siap melakukan lebih dari yang kau doakan dan pikirkan." Nah, tetap ya, bereaksi yang benar. Nah,
peluk dan hidupi kebenaranku nak. Terus pandang dan andalkanku nak. Realita hidupmu beda. Akan membuat endingnya kau akan melihat kemuliaanku dan kau akan terpesona di dalamnya. Wow, malam ini, sore ini, biar tahun yang baru ini ada semangat dan pengharapan yang baru Tuhan berikan buat kita. Kalau Tuhan interupsi bukan karena dia jahat, dia punya yang lebih baik buat kita. Oh Yesus, kau teranugerah terindah dalam hidupku. Katakan itu, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di sepanjang jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Katakan yuk, Yesus kau terbaik ya. Yesus kau termanis di dalam hidup. Yuk yuk sama-sama katakan kurnya. Yesus kau anugerah terindah. Oh kau sungguh berarti di sepanjang jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesona. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidup. Katakan itu, Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Lihat yang lagi kecewa, lihat yang lagi habis semangat dan tenaganya, karena realita yang terjadi jauh dari harapannya. Bangkitkan yang sumbu-sumbu yang pudar, nyala kembali Tuhan. Oh bulu-bulu yang patah terkulai tegakkan kembali. Tahun yang baru, semangat yang baru, pengharapan dan keyakinan yang semakin kokoh kepada Tuhan. Kami mau belajar seperti Yusuf yang realitanya jauh dari mimpi dan semua harapannya. Tapi ketika bereaksi yang benar, tetap pegang dan hidupi firman-Mu, tetap pantang dan andalkan Tuhan. Lebih dari yang dia minta, Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Oh ralamata karalamu, lawat kami sore ini Tuhan. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Oh, kau sungguh berarti di sepanjang jalanku. Terima kasih, mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kehadiran-Mu di tempat ini. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan,
dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka. Dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Firman Tuhan mengatakan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita, katakan bersama, amin.